Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi. Pada video kali ini kita akan membahas satu paket soal masuk perguruan tinggi ya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ini saya menjelaskannya pelan-pelan, mungkin tanpa rumus cepat agar teman-teman paham konsepnya. Nah, ini sebenarnya bisa dikerjakan lebih cepat, tapi karena saya pengen teman-teman paham, maka saya kerjakan pelan-pelan saja sehingga teman-teman nanti bisa mengetahui alurnya. Siapa tahu soal-soal yang kita kerjakan hari ini itu nanti akan keluar lagi di tes masuk perguruan tinggi atau kampus yang teman-teman inginkan, baik UTBK, SBMPTN ataupun ujian seleksi mandiri seperti itu. Karena pengalaman soal-soal yang keluar itu adalah soal-soal tahun-tahun sebelumnya, tapi kita nggak tahu tahun berapa yang keluar. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak latihan soal-soal yang sudah pernah dikeluarkan. Agar saya semangat untuk membuat video-video seperti ini, maka saya mohon untuk kesediaannya teman-teman untuk sedekah like ya, dan juga subscribe ataupun komen, masukkan apa saja yang harus kita bahas untuk video-video selanjutnya, agar kita semangat untuk belajar terus. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama nomor 19. Saya bacakan dulu soalnya. Andi menggunakan waktunya, sudah saya tuliskan datanya 93, 90, 86, 84, 81, dan 76 menit untuk membaca buku pelajaran selama seminggu berturut-turut. Berapa menit yang harus digunakan Andi pada hari ke-7 agar diperoleh rata-rata waktu membaca 85 menit. Jadi di sini ada kata kunci rata-rata, maka kita akan menuliskan rata-rata 85, dan yang ditanyakan adalah waktu yang ke-7, sehingga kita misalkan data yang ke-7 sebagai X untuk memudahkan. Sudah ingat ya? Masih ingat rumus rata-rata? Jadi jumlah semua nilai kemudian dibagi jumlah semua data. Nah, itu rata-rata. Mari kita langsung kerjakan. X bar sama dengan kita jumlahkan semuanya dibagi semua data. Datanya berarti ada 6 atau 7? 7 ya, karena yang ke-7 belum ada. Berarti dibagi 7, rata-ratanya kita tulis 85. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Tapi kalau teman-teman nanti mengerjakan UTBK tidak harus rapi seperti ini. Yang penting teman-teman mudeng, ini tidak ditulis pun tidak apa-apa, langsung kalian jumlahkan. Nah, kita jumlahkan ya. 3, 9, 13, 14, 20, 2, 9, 17, 25, 33, 43, 51 ditambah X, karena X adalah variabel tidak bisa kita jumlahkan. 7 kita pindahkan ruas, berarti 85 kali 7, 7 kali 5, 35, 8 kali 7, 56, ditambah 3, 595. Nah, karena yang dicari X, maka yang tidak ada X nya kita pindahkan ruasnya, sehingga ketemu X nya 85. Jadi menit ke-7 Andi bisa menyelesaikan selama 85 menit. Nah, ini gampang ya jawabannya, jadi C ya. Kemudian yang nomor 20, saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Berat badan Dahlia ada 95 kg. Demi alasan kesehatan, dokter menyarankan kepadanya agar melakukan program diet. Setelah 5 bulan, berat badannya menjadi 65,075. Jadi awalnya 95, kemudian turun menjadi 65,075. Berapa persenkah penurunan berat badan Dahlia? Nah, ini jangan terkecoh sama waktu 5 bulan, itu tidak digunakan dalam perhitungan sama sekali. Jadi kita langsung ke ring penurunan, berarti kita cari selisihnya antara 95 dengan 65,075. Nah, kita cari selisih, kita kurangkan, hati-hati mengurangkan bilangan desimal. 95 kita kasih 000 sesuai dengan
angka di belakang koma biar nanti gampang dalam mengerjakan. Berapa ya tadi? 65,075, betul ya? Kita kurangi 5 berapa? 2 nih 9 ya, karena pinjam 1. 9, 8 kurangi 6, 29,925. Yang ditanyakan adalah persen penurunan, jadi kita jadikan persen. 29,925 per berat badan awal, kemudian dikalikan 100%. Nah, hati-hati dalam mengalihkan desimal sekali lagi. Jadi biar gampang, ini kita kalikan terlebih dahulu. Karena di belakang koma ada 3 angka, kita kalikan 100, maka komanya adalah mundur 2. Jadi seperti ini. Boleh dengan porogapit biasa ya, 2992,5 dibagi 95. Ini sudah habis. Nah, biar komanya gampang kita hilangkan. Kalau menghilangkan koma di sini, maka di sini harus dikasih 0. Oke, kita bagi ya. 950. Nah, ini ya. 2992 kita bagi 950. 90 kira-kira dikali 3. 9 kali 3 kan 27. Berarti masih 7 kali 3 15, 27, 28. Nah, masih ya, masih bisa. Berarti sini jawabannya 3. 28, 50. Kita kurangi 2, 4, 1, 5. Nah, 1, 4, 25 dibagi 90, 51. 950 kurangi 5, 7, 13 kurangi 9, 4. Ini dibagi ini tidak bisa, kita menurunkan 0, kasih koma. Nah, sehingga 4750 kira-kira dikali 5 ya, karena 90 kali 5 sudah 45. Kali 5, 5, 2. Nah, ternyata pas. 1,5, 4750. Jawabannya adalah 31,5%. Nah, pilihan jawaban memang tidak ada ya, jadi tidak masalah, ini sebagai bonus. Yang penting Dani mempunyai waktu 80 menit untuk menyelesaikan pengetikan materi pelajaran banyak 20 halaman. Ada 2 variabel, kita tuliskan terlebih dahulu biar tidak menghabiskan waktu. Jadi jangan sampai kita menghabiskan waktu dengan membaca soal berulang-ulang. Kalau kita sudah membaca soal, tuliskan yang diketahui. Nomor 21. Ini ada variabel waktu dan halaman. Menyelesaikan 80 menit untuk 20 halaman. Jika Andi berhasil menyelesaikan pengetikan sebanyak 14 halaman pada menit ke-50. Menit ke-50 ini selesai 14 halaman. Berapa persen peningkatan kecepatan Andi dalam mengetik? Nah, ini sebenarnya ini kita tulis sini ya, yang ditulis yang selesai. Nah, karena Andi harus selesai dalam waktu 80 menit untuk menyelesaikan 20 halaman, sedangkan 14 halaman sudah selesai dalam waktu 50 menit, otomatis sisa 30 menit ya dari 80 menit. Yang ditanyakan adalah peningkatan kecepatan. Nah, berarti waktu yang diperlukan seharusnya untuk mengetik 14 halaman. Nah, waktu yang seharusnya kita lihat dulu. 80 menit itu bisa menyelesaikan 20 halaman. Maka dalam waktu 1 menit bisa menyelesaikan 80 dibagi 20. Nah, bisa menyelesaikan 4 halaman. Maka untuk dalam 1 halaman bukan menit ya, dalam 1 halaman maka 8 bagi 20 4 menit. Jadi 1 halaman Andi membutuhkan waktu 4 menit.
Nah, karena satu halaman membutuhkan 4 menit, kalau 14 halaman tinggal 14 dikali 4. 56 menit. Jadi Andi harus menyelesaikan dalam waktu 56 menit. Padahal di soal itu dia bisa menyelesaikan 14 halaman dalam waktu 50 menit. Kita tinggal mengurangi selisihnya. Jadi dia lebih cepat ya, karena harusnya 56 tapi dia berhasil menyelesaikan tadi dalam waktu 50. Maka percepatannya ada 6 menit. Yang ditanya adalah persenan percepatan. Berarti 6 per waktu awal 80 dikali 100%. Coret, nah kita bagi 2 juga, bagi 2. 3 kali 5, 15 per 2, 7,5%. Nah, seperti itu ya caranya. 7,5% B ya, jawabannya ada. Nah, silahkan nanti kalau ingin memahami kembali di pause dulu. Ini saya hapus, saya lanjutkan soalnya. Kita baca dan tulis yang diketahui. Azahra siap berangkat pukul 08.30. Nomor 22 berangkat 08.30. Dari Surabaya menuju Maluku mengendarai pesawat terbang. Namun pesawat mengalami keterlambatan penerbangan selama 90 menit. Telat 90 menit. Dan waktu penerbangan ditempuh selama 2 jam. Durasinya harusnya bisa 2 jam. Pada pukul berapakah Azahra tiba di Maluku? Harusnya kalau misalnya berangkat 8.30, durasinya 2 jam, kan dia nanti akan sampai pukul 10.30. Tapi karena ada keterlambatan 90 menit, maka kita jumlahkan dulu 2 jam. Karena terlambat 90 menit, kita jumlahkan dengan telatnya, karena waktunya akan bertambah. 90 menit itu kan 1 jam 30 menit. Jadi hasilnya 3 jam 30 menit. Nah, karena dia berangkat jam 8.30, berarti dia akan sampai pukul, nah tinggal ditambahkan 30 menit kan 60 ya. Nah, 8 tambah 3 11. 11.60, atau kalau ini dibulatkan menit kan jadi 1. Jadinya jam 12.00. Itu jawabannya B lagi ya. Oke, silahkan ditulis dulu. Selanjutnya nomor 23. Ini adalah soal perpangkatan. Hati-hati ya kalau perpangkatan. Saya tuliskan pangkatnya 3 pangkat A+1. Nomor 23. Sama dengan 81 dan 4B+1. Nah, ada 2 persamaan. Ini adalah persamaan linear 2 variabel yang berbentuk pangkat. Jadi ini kombinasi ya, hati-hati. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka ruas kiri dan kanan harus kita samakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Kita mulai dari persamaan pertama. Karena di sini bilangan pokoknya 3, di sini juga harus 3. 3A+1, 81 itu kan 3 pangkat 4. Karena sudah sama, maka ini kita bisa sejajarkan. A+1 sama dengan 4, maka A sama dengan, oke, A-nya sudah ketemu. Sekarang persamaan kedua. Kita juga lihat bilangan pokoknya 4, maka kita jadikan 4. 64 itu 4 pangkat 3. Kemudian sudah sama, kita samakan juga. B+1 sama dengan 3, maka B 3 kurang 1 sama dengan 2. A dan B sudah ketemu, yang ditanyakan adalah nilai A plus B. A plus B tinggal kita jumlahkan saja. Oke, ketemu ya jawabannya ya.
2/8 dari 4/5 X bilangan adalah 12. Bilangan tersebut adalah, kita misalkan bilangan itu X. 2/8 dari 4/5 bilangan. 2/8 dari itu kali ya. 4/5. Nah, biar tidak terkecoh perkalian, ini kita ganti titik saja. 2/8 dari 4/5 bilangannya X itu sama dengan 12. Yang ditanyakan X, kalau perkalian tinggal disederhanakan saja ya. Ini habis, berarti 1/5 X sama dengan 12. X sama dengan 12/5. Oh, salah ya, maaf, karena 5-nya ini penyebut, maka kalau dipindah jadi perkalian. Nah, hasilnya 60. Ada ya jawabannya. C, ini perkalian biasa. 12 kali 7 kali Y sama dengan 28 kali 18. 12 kali 7 kali Y sama dengan 28 kali 18. Biar tidak terkecoh dengan simbol X atau perkalian kita tuliskan dengan titik. Oke. Nah, biar lebih mudah, tidak mengalihkan banyak, kita sederhanakan saja. Sini kita bagi 7, bagi 7. Kita bagi 4, kan habis. Nah, maka tinggal 3Y sama dengan 18. Maka Y sama dengan 18 bagi 3. Y sama dengan 6. Jawabannya C, nomor 26. Jika B lebih dari sama dengan 3, maka nilai 4B plus 5 adalah, kita tuliskan B lebih dari sama dengan 3 dan 4B plus 5. Nilai 4B plus 5. Yang ditanya 4B plus 5, B-nya lebih dari sama dengan 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Otomatis nanti B-nya kita mulai dari angka 3, 4, 5, dan seterusnya, tidak bertiga. Jadi tidak boleh kurang dari 3. Maka kita coba angka 3, B-nya ya. Nah, lihat, kalau B-nya kita ubah 3, maka hasilnya 17. Ingat, tandanya lebih dari sama dengan. Biar gampang, kita tinggal mengganti saja. Nah, berarti jawabannya adalah lebih dari sama dengan 17. B ya. Ini lebih dari sama dengan 17. Nomor 27. Jika A sama dengan 3B minus 4 dan P adalah bilangan yang habis dibagi 3 dan nilainya di antara 2 dan 5. A sama dengan 3B kurangi 4. B adalah bilangan antara 2 sampai 5 habis dibagi 3. Maka pernyataan yang tepat, nah lihat, habis dibagi 3 antara 2 sampai 5, otomatis langsung ketemu bilangannya pasti 3. Jadi B itu 3. Kita langsung masukkan di sini. A sama dengan 3B min 4. B-nya kita ganti 3. 3 kali 3 kurangi 4. Jadi 9 kurangi 4. Hasilnya 5 ya. Berarti A sama dengan 5, B sama dengan 3. Bisa disimpulkan A lebih dari B atau B kurang dari A. Jawabannya A lebih dari B. Nomor selanjutnya adalah nomor 28. Nah, ini juga tidak menghitung sebenarnya ya. Ini hati-hati saja dan harus teliti dalam mengerjakannya. Jika P sama dengan Q min R, Q sama dengan 7,
R sama dengan Q min 3. Maka pernyataan yang benar adalah kita cari dulu ya, karena Q-nya sudah ada, kita substitusikan atau gantikan Q dalam persamaan yang lainnya. Maka R sama dengan Q-nya kita ganti 7 min 3, 4. R-nya sudah ketemu, kita tinggal mencari P. P sama dengan Q min R, Q-nya 7, R-nya 4. Nah, P-nya 3. Berarti kesimpulannya P sama dengan 3, I sama dengan 7, R sama dengan 4. Nah, berarti pernyataan yang betul apa? Kita urutkan. Yang paling kecil P, kemudian R, kemudian Q. P, R, Q. Jawabannya B. Oke, lanjut nomor 28. Jika X merupakan setengah dari 600 dan Y merupakan 40% dari 500, maka jika X itu setengah dari 600 dan Y adalah 40%, atau saya tulis 40 per 100 kali dari 500, maka kita mencari pernyataan yang betul lagi. Kita selesaikan dulu. Setengahnya 600, 300, ini berarti 40 kali 5, 200. Oke, berarti ini kesimpulannya Y kurang dari X atau X lebih dari Y. Nah, ini sama dengan ya, karena tidak ada, kita cari yang betul. 2X sama dengan Y. 600 sama dengan 200, salah. X sama dengan 2Y. 300 sama dengan 400, salah. X sama dengan setengah Y. X-nya apa setengah Y? 100, salah juga. Berarti yang do. Y sama dengan 2/3X. Buktinya Y sama dengan 2/3X. X-nya 300. Dicoret. Nah, ketemu Y-nya 200. Berarti jawabannya do. Betul ya? Oke, soal cerita lagi ya. Jika X adalah sisi bujur sangkar pasti persegi yang luasnya 100. Nah, bisa ditebak ya sisinya berapa. Bujur sangkar, sisinya X, luasnya 100. Berarti sisinya akar dari 100, karena luas persegi itu sisi kuadrat. Akar 100 sama dengan 10. Dan Y adalah sisi panjang sebuah 4 persegi panjang. Y sisi panjangnya. Ini Y yang luasnya 100 juga luasnya. Dan sisi pendeknya 5. Maka berapakah X kali Y? Berarti kita harus mencari Y-nya terlebih dahulu. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya Y, lebarnya 5. Luasnya 100. Maka kalau dipindah luas jadi pembagian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, Y ketemu 20. X-nya sudah ada tadi ya. Ini X 10. Maka X kali Y 10 dikali 20 sama dengan 200. Jawabannya adalah do ya. Oke, silahkan di pause. Kemudian kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 32. Nah, ini bangun ya, bangun datar campuran. Jika luas segitiga BCE 8, kita gambarkan dulu 32, gambarnya campuran persegi panjang dengan segitiga. A, B, C, D, E, sudutnya sama 45, otomatis ini siku-siku 90, kemudian ini 7. Luas segitiga BCE 8. Luas BCE sama dengan 8. Berapakah luas persegi panjang ABCD? Lihat, luas BCE itu berbentuk
segitiga. Segitiga luasnya alas kali tinggi bagi 2. Nah, karena di sini adalah siku-siku sama kaki, sudutnya sama ya, berarti otomatis di sini sama. Alas dan tingginya sama. Kita bisa misalkan alasnya alas, tingginya juga alas, karena sama. Bisa kita tuliskan alas kali alas per 2 sama dengan 8. A kuadrat sama dengan, kita pindah ke sana, 16. A sama dengan plus minus 4. Karena ini bangun datar, maka nggak mungkin sisinya negatif, maka kita ambil yang positif. Oke, A-nya sudah ketemu 4 ya. Jadi kita sudah tahu lebarnya. Luas ABCD persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar, maka panjangnya 7, lebarnya sudah ketemu 4. 7 kali 4 28. Jawabannya adalah C. Soal nomor 33, bangun lagi, saya gambarkan terlebih dahulu. Diketahui luas persegi panjang adalah 120, luasnya 120. Berapakah luas daerah yang diarsir? Nah, lihat daerah yang diarsir. Ini adalah segitiga atau setengahnya dari persegi panjang. Kita tidak perlu mencari lebarnya. Mencari lebarnya juga boleh, tapi lebih cepatnya untuk menghemat waktu kita langsung saja, karena luas yang diarsir setengah persegi panjang, maka luas segitiga yang diarsir itu adalah setengah dari luas semuanya, dibagi 2 saja. Jawabannya adalah 60. Oke, kita lanjutkan, hapus dulu. Nomor 34. Bangun lagi ya, sekarang segitiga. Berapa luas segitiga ABC di bawah ini? Nah, luas segitiga, masih ingat ya luasnya? Ini dari sejak SD, segitiga siku-siku. Lihat, yang diketahui hanyalah sisi AB dan sudut C. Bagaimana kita mencari luas segitiga? Padahal kalau pakai rumus adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya belum ada, nah berarti kita pakai rumus trigonometri atau rumus kosinus juga bisa. Kalau pakai rumus atau perbandingan trigonometri juga bisa. Biar gampang kita pakai perbandingan trigonometri. Kalau kalian ingat ya, sin kostannya ini gampang ya, karena sudut istimewa. Berarti yang kalian tanyakan AC, kita harus tahu sudut yang di sini. Ini 90, 30, jadi 60. Nah, karena depannya AC itu sudut 60, berarti kita pakai sin 60. AC sin demi depan per miring per BC. Sin 60, sin 30 kan setengah, berarti sin 60 setengah akar 3, atau kita bisa menuliskan akar 3 per 2. Nah, karena BC kita belum tahu, berarti yang harus kita pakai adalah bukan sin. Nah, kita pakai depan dan samping, yaitu tan 60. Karena ditanya aja, diketahui AB depan dan samping. Tan kan rumusnya tan desa. Tan desa berarti depan AC per sampingnya AB. Tan 60 berapa? Akar 3 ya, akar 3, atau bisa tulis kita akar 3 per 1 sama dengan AC dicari, AB-nya 6. Berarti kali silang AC sama dengan 6 akar 3.
Aceh sudah ketemu ya, jadi kita sudah tahu alas dan tingginya. Kita masukkan luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya Aceh, tingginya AB dibagi 2. 3 kali 6 18 akar 3. Jawabannya C. Oke, satu lagi soal nomor 35. Gambar ya sudut. Jika R per R plus S sama dengan 5/8, berapa nilai R pada gambar di bawah ini? R plus S, R per R plus S sama dengan 5/8. Lihat sudutnya, ini berpelurus. Berarti jumlahnya sudut harus 180. Nah, R kita dicari R plus S 180. Kali silang, tapi biar tidak banyak kita sederhanakan saja. Kita bagi 4, 2 kita bagi 4, 45. Maka R sama dengan 2R ya. 5 kali 45, 5, 2, 22. Maka R sama dengan 225 bagi 2, 112,5. Ada ya, jawabannya adalah A. Oke. Nah, begitulah ya untuk pada soal 281 kita sudah selesai pembahasannya. Silahkan jangan lupa like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian bisa belajar soal-soal UTBK. Bisa jadi soal-soal ini nanti akan keluar kembali di UTBK selanjutnya. Jadi sekian dari saya. Jangan lupa ya like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.